Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Halo semua, apa kabar? Para pemirsa, Bapak dan Ibu, dan Tribuners dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara talk show Memilih Damai yang kali ini bertemakan yang muda, yang primordial. Dan perbincangan kali ini temanya sangat dekat sekali dengan teman-teman mahasiswa di sini, anak-anak muda yang rata-rata barangkali di sini adalah Gen Z ya, yang mayoritas juga barangkali adalah pemilih pemula dalam memilih calon-calon pemimpin masa depan di pemilu 2024. Dan tapi terlebih dahulu sebelumnya perkenalkan, saya Paramita Sumantri yang akan memandu talk show kita pada siang hari ini, dan kegiatan kita hari ini dilaksanakan secara langsung, secara tatap muka di Aula Sutandio Lantai 3 FISIP Kampus B Universitas Airlangga. Boleh saya minta tepuk tangannya terlebih dahulu untuk Unair Surabaya. Baik, apa kabar semua teman-teman mahasiswa? Sehat? Sehat. Api-api tak? Api, baik. Nanti kita akan berbincang dengan tema kita pada hari ini, dan tentunya nanti kita buka kesempatan seluas-luasnya untuk teman-teman mahasiswa di sini untuk bertanya langsung dengan narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini berkaitan dengan tema kita pada hari ini, karena kita tahu ya bahwa peta kandidasi Pilpres 2024 ini ya kira-kira bisa terbaca dengan jelas sekarang ya. Sudah hampir terbaca karena ada beberapa nama yang sudah muncul di hadapan publik. Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan terlebih dahulu untuk para hadirin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa acara pada siang hari ini disiarkan secara langsung atau live di YouTube, di akun YouTube dan akun Facebook Tribun Jatim dan akun YouTube Tribun News. Jadi bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan langsung dari awal sampai akhir, jangan khawatir karena akan ditayangkan secara ulang di beberapa akun media sosial yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan juga hadirin yang saya hormati, tentunya saya tidak sendiri hari ini, karena nanti saya akan ditemani oleh narasumber saya yang luar biasa hebat. Saya boleh sapa terlebih dahulu narasumber yang nanti akan bergabung bersama kita di panggung di belakang saya ini. Saya sapa dulu, yang pertama ada Mas Yohan Wahyu, selaku peneliti Litbang Kompas. Mas Wahyu boleh berdiri, sapa dulu teman-teman dan juga kamera di belakang Mas. Baik, ini adalah Mas Wahyu, ini ternyata lahir dari Unair juga ya Mas ya. Berikutnya sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada Pak Fahri Ali selaku pengamat ekonomi politik. Selamat siang Pak Fahri. Narasumber berikutnya saya sapa juga ada dosen Fakultas Ilmu Budaya Unair, ada Mas Pradipto Niwandono. Halo Mas, sehat? Dan narasumber berikutnya ini juga langsung juga dari kampus Unair, saya sapa Mas Erlangga Pribadi Kusman, dosen FISIP Unair. Halo, apa kabar Mas? Baik, saya juga akan menyapa tamu saya yang sudah juga bergabung bersama kita di tengah-tengah hari ini. Yang saya hormati ada GM Bisnis Tribun Jatim, Ibu Margareta Sandra. Halo, apa kabar Mbak? Dan juga pemimpin redaksi Tribun Jatim ada Bapak Tri Mulyono. Dan saya sapa juga selamat siang seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga Surabaya dan juga seluruh mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya telah hadir pada hari ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Luar biasa antusiasnya para mahasiswa ini. Baik, sebelum kita memulai acara, saya mohon kesediaannya terlebih dahulu untuk Bapak dan Ibu dan juga teman-teman mahasiswa untuk berkenan berdiri karena kita akan mulai acara hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.
Baik, hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar acara hari ini berlangsung dengan lancar, maka dari itu sejenak kita akan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Ibnu Imam. Kepada Bapak Muhammad Ibnu Imam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua saudara-saudara kami. Marilah kita buka acara ini, kita mulai dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan anugerahkan kepada kita bersama sehat wal afiyah, diberikan kelancaran, utamanya diskusi pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik, bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kelak Indonesia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan seorang pemimpin yang bisa bertanggung jawab, yang bisa lebih baik dari masa sekarang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadril adhim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami ya Allah kasih sayang dan rahmat-Mu ya Allah, agar kami senantiasa bisa menjaga negara Republik Indonesia ini ya Allah. Berikanlah pencerahan kepada generasi kami ya Allah, pada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sehingga menjadi melahirkan generasi yang lebih baik dan lebih baik ya Allah. Ya Allah, jagalah negeri kami, jagalah saudara-saudara kami, dan berikanlah keselamatan, berikanlah kesejahteraan, serta hidayah-Mu kepada kami, sehingga menjadi menatap hidup ini dan menjalani hidup ini dengan benar. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ibnu Imam yang telah berkenan memimpin doa di acara kita siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu juga para Tribuners dimanapun Anda berada, kita lanjutkan acara pada siang hari ini. Kita bersama-sama terlebih dahulu mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 2 FISIP Unair, Ibu Sulikah Asmorowati, Esos MKoms PhD. Kepada Ibu Wakil Dekan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk rekan-rekan semua dari media ya. Ada, kalau boleh saya sebut di sini satu-satu, ada Bapak Yohan Wahyu dari Litbang Kompas. Selamat datang Bapak. Pak Fahri Ali selaku pengamat ekonomi politik. Kemudian Bapak Pradipto Niswandono, ini tetangga sebelah aja ya, dari sastra, dari Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian our very lecturer, Pak Airlangga Pribadi Gusman, selaku dosen dari Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga. Kemudian Bapak Trimulyono, Pimret Tribun Jawa Timur. Kemudian Ibu Sandra apakah hadir? Oke, Ibu Sandra, ya. Oke. Sekali lagi selamat datang di kampus Oranye FISIP Universitas Airlangga. Kita punya hashtag kampus yang inovatif, progresif, dan pluralis. Dan sebagai wakil dari Bapak Dekan, Profesor Bagong Suyanto, kami mohon maaf beliau tidak hadir.
karena ada acara di Swiss Bell-In untuk akhir tahun ya, rapat pimpinan. Tapi mewakili Pak Dekan, kami menyambut dengan sangat hangat diskusi hari ini, karena kita FISIP Universitas Airlangga juga berkomitmen untuk mendukung nanti ya pemilihan umum yang damai, bersih, dan nanti semoga bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang bagus, yang kompeten, inovatif, progresif, dan juga agile untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Saya kira itu aja dari kami. Selamat berdiskusi untuk kebaikan pemilu nanti ke depan dan juga tercapainya pemimpin Indonesia yang baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya untuk Ibu Sulika Asmorawati SOS MKOMS PhD selaku Wakil Dekan 2 FISIP Unair. Kita lanjutkan beranjak ke acara selanjutnya. Hadirin yang kami hormati, saya akan undang Vice GM Bisnis Harian Surya dan Tribun Jawa Timur, Mas Adi Widodo, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara talk show pada siang hari ini. Kepada Mas Adi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Salam saudara buat kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Sulika, terima kasih Ibu atas waktu dan ruangnya yang diberikan kepada kami sehingga pada hari ini kami bisa menyelenggarakan diskusi di kampus UNER. Yang saya hormati Ibu Sandra Murti Arjana selaku GM Bisnis Tribun Jatim Network. Yang saya hormati Bapak Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, yang sekaligus nanti akan menjadi moderator di acara diskusi kita pada siang hari ini. Serta para narasumber yang alhamdulillah sudah bisa hadir bersama kita pada siang hari ini. Bapak Fakri Ali, terima kasih Pak, selamat datang di Surabaya. Lalu ada senior saya di Kompas Gramedia, Mas Yohan Wahyu. Matur nuwun Mas. Ternyata Mas Yohan juga alumni di sini ya Mas ya. Ya. Lalu juga ada Pak Erlangga, matur nuwun Pak atas waktunya. Ada juga Mas Prabdipto. Nah ini juga dosen di ilmu budaya Pak di UNER. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang pada sore hari ini bisa hadir bersama kita. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semuanya. Ya, kegiatan talkshow ini merupakan talkshow series yang insya Allah akan kami selenggarakan di 9 kota di Indonesia. Sebelum di Surabaya, kami sudah menyelenggarakan di Makassar, lalu ada di Manado, di Palembang, Lampung, di Bandung, dan kemarin kami menyelenggarakan di Medan. Nah, insya Allah setelah di Surabaya ini, kami akan menyelenggarakan di Balikpapan, kemudian di Jakarta. Gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan mahasiswa, pemilu memang sudah masih 2 tahun lagi ya, tapi suasana nuansa pemilu sudah terasa di saat ini. Bahkan kita sudah sama-sama dengar isu-isu presiden harus Jawa atau non Jawa juga sudah mulai terngiang-ngiang di telinga kita, sehingga kami sebagai media tentunya harus menjadi awal untuk kita mulai mendiskusikan, kita mulai membuat sebuah arah sehingga tidak ada simpang siur yang keliru. Karena secara hukum siapapun bisa jadi presiden, siapapun bisa jadi anggota dewan. Semua kesempatan diberikan yang sama kepada masyarakat di Indonesia. Gitu. Dan tentunya ini adalah awal buat kita semuanya. Jadi semoga acara diskusi kita sore hari ini bisa bermanfaat, memberikan berkah, memberikan pencerahan buat kita semuanya, sehingga kita bisa menentukan pilihan di tahun 2024 dengan pas, sesuai dengan isi hati nurani kita masing-masing. Saya pikir demikian sambutan dari kami. Semoga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Dengan bacaan basmalah, kami buka acara diskusi ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Vice GM Bisnis Harian Surya dan Tribun Jatim, Mas Adi Widodo, yang telah berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka talk show kita pada siang hari ini. Saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk teman-teman mahasiswa, ini sudah siap untuk pemilu 2024? Mana suaranya ya? Siap? Sudah punya pilihan? Belum, oke. Nah, kalau teman-teman mahasiswa di sini belum punya pilihan ya. Nah, kebetulan kita juga sudah merekam beberapa suara mahasiswa mengenai pandangan dan juga pendapatnya tentang pemilu 2024 dan calon presiden 2024. Seperti apa pandangan dari para mahasiswa? Kita simak videonya berikut ini. Kalau untuk sekarang belum. Sebenarnya masih belum. Belum ada sih. Sudah? Saya kira udah, Mas. Harapannya semoga para pemimpin yang akan datang itu bisa melanjutkan program yang sekarang sudah baik, bisa suportif dalam masa kampanye. Bisa memberikan perubahan yang lebih baik bagi Indonesia ke depannya. Benar-benar concern ke rakyat gitu, jadi nggak hanya mementingkan kepentingan politiknya aja. Karena Indonesia ini sangat beragam lah. Jika tidak ada politik identitas, maka demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi yang sehat kayak gitu. Setuju aja, yang penting beliau ini terpilihnya sesuai dengan keinginan rakyat lah. Saya sangat setuju karena saya sendiri bukan asli orang Jawa, saya sendiri orang Kalimantan Selatan, jadi saya sama sekali tidak masalah jika adanya presiden dari luar Jawa. Selama dia juga nggak membawa isu-isu bahwa dia sukunya dirasiskan atau gimana. Indonesia ini beragam, nggak harus Jawa aja yang harus jadi pemimpin. Setuju, asalkan sesuai dengan kapasitas juga kapabilitasnya. Iya, itu tadi pandangan beberapa mahasiswa yang telah kita rekam dan kita tanyai sebelumnya. Barangkali jawabannya hampir sama dengan mahasiswa-mahasiswa di sini, rata-rata belum punya pilihan pasti untuk pemilu 2024. Tapi nggak apa-apa, karena itulah talk show kita ini akan kita bahas, karena tema kali ini berdekatan sekali ini dengan para anak-anak muda, pemimpin-pemimpin masa depan juga. Tapi untuk membahas mengenai tema kali ini saya tidak sendiri. Saya akan didampingi oleh rekan saya yang juga merupakan pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Saya langsung panggilkan, ada Mas Tri Mulyono atau Mas Ono. Boleh tepuk tangan untuk Mas Ono, silakan Mas, boleh bergabung dengan saya. Kita punya tugas yang sama hari ini Mas Ono. Oke, jadi 1 jam ke depan kita jadi pasangan ya. Jadi pasangan. Pasangan jam-jaman. Mas Ono, Oke, temanya hari ini kan dekat sekali dengan kita ya, sebagai anak muda ya? Oh bukan, temanya dekat sekali dengan teman-teman Pak mahasiswa. Fakhri yang muda ini, Pak Fakhri yang paling muda ini. Baik. Grab Unlimited, kompilasi promo hit, menghadirkan Transport Band. Berikutnya Pak Fahri Ali, pengamat ekonomi politik. Boleh, silakan langsung bergabung bersama kami di atas panggung. Kemudian selanjutnya kita panggil dan kita sambut dengan meriah karena ini tuan rumah, Mas Pradipto Niwandono dari Fakultas Ilmu Budaya UNER. Silakan Mas. Dan yang terakhir kita nggak akan lupa ini Mas Airlangga Pribadi Kusman. Beliau ini jargonnya tidak kemana-mana tapi di mana-mana. Silakan Mas Airlangga Pribadi. Jadi silakan Mas. Ada di Gradi, ada di istana itu. Oh, oke. Silakan menempati tempat Mas. Kita juga duduk ya Mas Ono ya. Terima kasih Pak. Silakan Mas. Ya. Oke, saya kira langsung saja ya. Terkait tema ini saya ingin ke Mas Yohan Wahyu dulu ini ya, yang dari Jakarta dulu ini. Mas, isu apa sih yang sebetulnya isu primordial yang nanti itu makin kencang di Pilpres 2024? Apakah diantaranya itu termasuk isu Jawa non Jawa gitu ya, atau jangan-jangan ada yang lebih seru lagi terkait SARA misalnya itu? Nah, jangan sampai terjadi gitu. Nah, ini silakan Mas
Yohan Wahyu memantik diskusi kita di awal ini. Makasih. Ya, jadi sebenarnya kalau berdasarkan survei ya, tentu kami melihat dan diskusi kami di internal Litbang Kompas ya, setidaknya ada beberapa isu yang sebenarnya cukup mewarnai menjelang pemilu 2024. Yang pertama tentu bagaimana pemilu itu sebenarnya sebelum fase tahapan pemilu dimulai, sebenarnya kita disuguhkan bagaimana jarak antara berjaraknya elit dengan publik gitu ya. Misalnya kasus revisi Undang-Undang KPK, kemudian munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, sampai kemudian ketika wacana penundaan pemilu dan kemudian ujung-ujungnya muncul juga perpanjangan masa jabatan presiden, itu menjadi potret bagaimana berjaraknya realitas elit dengan suara publik ya. Beberapa hasil survei kami jelas memang menunjukkan ada perbedaan antara aspirasi elit dan aspirasi publik, terutama isu terakhir adalah perpanjangan penundaan pemilu. Jadi realitas itu bisa menjadi gambaran tahapan pemilu yang sekarang masuk pada tahapan verifikasi partai, berjaraknya elit dan suara publik itu akan tetap mewarnai gitu ya aspirasi pemilu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana realitas politik saat ini ada upaya-upaya menyederhanakan kontestasi. Ya, yang pertama, yang kedua penyederhanaan kontestasi. Misalnya masa kampanye itu disederhanakan menjadi 75 hari. Sebelumnya kalau kita lihat di 2019 itu hampir 200 hari. Jadi masa kampanye yang panjang tentu memang ada waktu yang banyak bagi publik untuk melakukan rekam jejak gitu ya. Masa yang panjang juga ada waktu juga bagi peserta pemilu untuk mensosialisasikan dirinya ke publik. Tapi dengan masa kampanye yang relatif pendek tentu ujung-ujungnya juga yang diuntungkan tentu partai-partai atau peserta pemilu yang relatif sudah mapan ya dibandingkan peserta pemilu sebagai pendatang baru di pemilu 2024 nanti. Jadi penyederhanaan kontestasi ini juga menjadi isu yang akan tetap mewarnai, terutama salah satunya adalah isu soal ambang batas pencalonan presiden. Ini kan sebenarnya juga bagian dari penyederhanaan kontestasi ya. Beberapa kali uji materi dilakukan ke MK dan beberapa kali itu ditolak oleh MK gitu. Jadi memang ada upaya kontestasi itu disederhanakan ya, salah satunya terkait presidensial threshold. Dan isu terakhir tentu yang masih hangat di tataran wacana kita adalah soal polarisasi politik ya, yang sebagai residu dari pemilu 2014 dan 2019, dan ini masih relatif ada sampai hari ini, terutama dengan media sosial yang begitu masif dan kencang, polarisasi ini makin kuat. Nah ini akan tetap kami menduga akan tetap mewarnai meskipun di isu-isu tertentu polarisasi ini tidak terjadi. Misalnya di isu penundaan pemilu itu tidak terjadi partisanship gitu Bang Wari. Jadi ketika isu soal evaluasi pemerintahan itu masih kelihatan partisanship. Pemilih Jokowi itu cenderung apresiasinya lebih tinggi terhadap kinerja pemerintah dibandingkan yang bukan pemilih Jokowi. Tapi di isu penundaan pemilu itu tidak muncul partisanship. Hampir semua itu sepakat pemilu nggak usah ditunda gitu ya. Hampir semua sepakat pemilu tetap jalan 2024. Dari tiga hal itu apa kaitannya dengan isu primordial Mas? Kira-kira ya mungkin yang paling mendekati itu adalah isu polarisasi ya, yang kemudian masuk, kemudian isu-isu politik kemudian dikaitkan dengan wacana-wacana agama misalnya, itu yang pada akhirnya juga akan terus diproduksi menjadi perang isu nantinya di kontestasi 2024 nanti. Tapi kalau terkait primordial misalnya soal suku, soal etnis, saya pikir tidak ada yang begitu kuat menonjol ya. Di survei kami misalnya alasan-alasan memilih calon presiden misalnya, itu hampir tidak ada ditemukan karena pertimbangan kesamaan
etnis, kesamaan suku. Jadi sebenarnya tidak menjadi isu hal-hal yang seperti itu gitu ya. Pemilih Prabowo misalnya alasannya kenapa milih Prabowo karena ketegasannya. Pemilih Ganjar kenapa sih milih Ganjar? Karena merakyat. Pemilih Anies kenapa milih Anies? Karena kinerja. Jadi sebenarnya 3 sosok yang saat ini beredar di papan atas survei ya, hampir semua survei mengatakan itu, kelihatan bahwa alasan memilih itu pada alasan-alasan yang jauh dari primordialisme gitu ya, jauh dari hal-hal yang sifatnya identitas gitu ya. Tapi karena menilai merakyat, karena tegas dan karena kinerja atau rekam jejak kinerjanya selama ini. Untuk para pemilih muda sendiri, isu-isu tersebut cukup berpengaruh apa tidak sih, Mas? Kalau lihat segmentasi, kalau kita cross hasil survei, khususnya kita ambil pemilih muda, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hasil secara umum ya. Meskipun kemudian di derajatnya mungkin lebih ke tokoh-tokoh yang relatif selama ini bermain di sosial media begitu intens gitu ya. Jadi ketika 10 besar nama misalnya ya, di responden umum Ridwan Kamil mungkin angkanya tidak terlalu besar, tapi di responden anak muda dia agak naik gitu ya. Ganjar dan Ridwan Kamil. Ya kita tahu 2 sosok ini begitu aktif di sosial media. Jadi variabel media perantara bagi pemilih muda itu relatif punya pengaruh ya. Tapi gambaran secara umum apakah pemilih muda ini punya intensi yang berbeda dengan pemilih yang lain, sebenarnya tidak begitu menonjol ya perbedaannya. Hanya atensinya dengan variabel sosial media itu kelihatan. Di situ memang ada derajat yang berbeda antara pemilih yang tidak masuk kategori muda dengan pemilih muda. Artinya prediksi Mas Yohan bahwa isu primordial itu tidak akan ada di Pilpres 2024 atau sebetulnya ada karena itu pengalaman sebelum-sebelumnya juga dilakukan itu gitu. Ada upaya ke situ gitu. Atau seperti apa Mas Wayan? Kalau yang dimaksud primordial misalnya tadi politik identitas, misalnya isu agama, saya pikir masih kita hari ini saja masih muncul ya, misalnya tolak politik identitas, kemudian masih ada. Saya pikir itu akan tetap ada gitu ya. Cuman menurut Mas Yohan ini tidak akan efektif gitu ya. Yang efektif menurut survei Litbangkes justru rekam jejak dan lain-lainnya. Jadi begitu ya? Kalau kita berangkat dari jawaban alasan memilih, ya ketegasan, merakyat, ketegasan tadi karena orang memilih Pak Prabowo alasannya ketegasan, orang memilih Pak Ganjar karena merakyat, sementara orang memilih Pak Anies karena rekam jejak kinerjanya. Jadi rasionalisasi pilihan jawaban kenapa milih mereka semuanya hampir jauh dari isu-isu primordial. Oke. Kita beralih ke Pak Fahri barangkali. Pak Fahri boleh di mic-nya ya. Kita punya fakta ya Pak Fahri ya bahwa pemilih mayoritas kita adalah orang di Jawa. Hampir lebih dari 40% begitu. Pertanyaannya kemudian apakah memang orang-orang masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa lebih memilih calon-calon yang memang berasal dari tempat yang sama? Maksudnya tempat yang sama apa itu? Jawa juga, artinya orang yang tinggal di Jawa, kemudian calon presidennya dari Jawa ya memilihnya juga sama dari Jawa. Iya kalau kita lihat dari beberapa pemilu ya iya benar gitu. Iya. Kalau misalnya dilihat dalam perspektif demografis, ya orang Jawa ya masih tetap mayoritas gitu. Nah tadi yang dibilang tentang primordial itu masih ada ya, gitu. Terutama kalau kita lihat pada pemilu-pemilu sampai dengan 2019 gitu, 2019. Nah tetapi untuk 2024 saya sementara melihat ya munculnya tokoh-tokoh baru dari luar Jawa gitu. Itu yang saya lihat gitu. Jadi kalau saya tidak tahu ya hasil survei yang berlangsung. Mereka itu tokoh-tokoh dari luar Jawa itu
adalah bukan mereka ya, adalah tokoh yang masih nyambung sebenarnya dengan kaum muda. Apa yang disebut dengan milenial itu gitu. Ini konteksnya untuk calon presiden ya? Iya, kita atau bicara wakil apa? Presiden, karena kita presiden apa ini kita ngomong. Pokoknya pemimpin nasional. Pemimpin lah ya, pemimpin nasional ya. Iya, pemimpin nasional gitu. Nah, tahun 2019 itu tidak ada gitu. Nah, jadi ini merupakan sebuah fenomena baru gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara tentang generasi muda ya, saya kira mereka lebih senang menyebut diri sebagai milenial ya. Nah, itu selalu kaitannya pada kemampuan mereka memanfaatkan dunia digital ya. Itu yang yang berkembang gitu. Dan memang harus kita akui kaum milenial itulah yang kemudian tampil secara sangat progresif dibandingkan generasi saya dengan generasi Pak Eris ya di sini gitu. Tetapi misalnya anaknya Pak Eris ya kemarin itu nyaris menjadi ketua umum HIPMI di Solo gitu. Itu adalah generasi milenial yang tampil gitu. Nah, persoalannya adalah bahwa bagaimana itu dijelaskan secara teoritis gitu. Kalau kita lihat di dalam konteks sejarah, maka itulah ya kelompok mereka itulah yang disebut oleh Ben Anderson itu sebagai imagined communities gitu. Jadi imagined communities itu adalah sebuah lapisan masyarakat yang lahir ya menciptakan kesadaran yang sama karena kemampuan membaca gitu. Jadi itu sekitar tahun 1920-an ke atas gitu. Imagined communities. Nah, kalau Ben menciptakan frasa itu maksudnya adalah untuk menjelaskan kenapa nasionalisme muncul gitu. Di di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, kalau kemudian kita naik pada tahun 1950-an, itulah yang disebut oleh Herbert Faith ya di dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia sebagai political public. Nah, Herbert Faith itu mengacu ya mereka yang aktif di situ itu di dalam politik itu adalah mereka yang membaca surat kabar gitu. Jadi ada kelanjutannya di situ dari imagined communities ya, the members of imagined communities itu kemudian kepada mereka yang membaca surat kabar. Jadi Herbert Faith antara lain ya di dalam disertasinya itu The Decline of Constitutional Democracy itu membuat analisa politik Indonesia sekitar 1950-an sampai 1960-an itu pada mereka ya yang membaca gitu. Jadi dia menghitung itu ada berapa puluh juta orang ya pelanggan surat kabar. Kompas belum ada ya waktu itu ya. Kompas tahun 1965 ya. Ya. Oke, nah sekarang kalau kita lompat ya ke arah digital ini tadi, sebenarnya perkembangan medsos itu persis seperti perkembangan imagined community itu tadi gitu. Jadi kalau imagined community itu membebaskan rakyat ya dari keterikatan feodalisme. Jadi dulu itu hubungannya bersifat dyadic gitu ya. Kecuali orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur itu kan arek ya. Arek, Pak, iya. Benar gitu. Budaya arek. Jadi bukan emboten kan. Gitu. Sementara kemudian yang mancanegara barat itu yang ngapak-ngapak kan.
gitu. Ya, ya. Nah, yang di wilayah Mboten ini, ya Jawa Tengah, ya, terutama Jogja dan Surakarta, yang disebut dengan pusering tanah Jawa itu hubungannya dayadik, gitu. Lalu kemudian hubungan antara rakyat dengan penguasa tradisional dipangkas kemudian dengan munculnya Prince Capitalism, kata Benedict Anderson, munculnya tulisan-tulisan, ya, gitu. Maksudnya Prince Capitalism itu ya penerbitan, gitu. Nah, sehingga kemudian si penulis itu langsung berhubungan dengan rakyat, dengan pembaca, gitu. Lalu kemudian sang raja juga bisa menjadi pembaca, tetapi si penulis tidak perlu berbahasa kromo, ya, berbahasa jadi halus. mendekatkan ya, mendekatkan dengan si pembaca. Jadi rata semua. Itulah ya dasar struktural dari imagine communities itu, gitu. Nah, tetapi tidak terdeteksi ya apakah mereka itu punya kesadaran politik. Seperti yang kemudian dikatakan oleh Herbert Feith dalam disertasinya Political Public, gitu. Nah, sekarang dunia medsos, ya, ini nih, yang muda yang primordial itu tadi, apakah ya di dalam dunia digital sekarang ini atau abad digital sekarang ini ada ya yang disebut Herbert Feith sebagai political public tadi, gitu. Kalau kita lihat Erlangga itu pasti kan, gitu. Nah, tetapi ya yang kita bilang yang muda itu tadi belum tentu mereka punya apa yang dimaksud dengan Herbert Feith itu political public tadi, gitu. Nah, disinilah kemudian Kompas harus lebih tajam mendedah, gitu. Kalau tadi wawancara-wawancara yang ditunjukkan itu kan wawancara atau yang seperti Anda bertanya kepada mereka, sudah ada pilihan belum, gitu. Itu belum mencerminkan sifat dari political public seperti yang dipahami oleh Herbert Feith tadi, gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita mau melihat lebih tajam ya tentang kecenderungan mereka, jangan tanya saya, tanya dia sama Erlangga. Gitu ya. Tapi kira-kira apa Pak faktornya kemudian anak-anak muda itu menentukan pilihan itu kira-kira apa ya? Meskipun Pak Fakri nggak bisa menebak, faktornya apa? Personality kah atau apa? Tergantung pada ini ya, tergantung pada apa yang Anda definisikan tentang primordial tadi. Sebenarnya kan kata primordial itu ya itu kan disosialisasikan lebih luas oleh Clifford Geertz kan. Itu di dalam buku dia yang terkenal itu ya, bukan buku Religion of Java atau the history of a Javanese a history of Indonesian town, bukan itu, atau bukan dari Peddler and Princess ya. Bukan juga dari agricultural evolution, bukan itu, tetapi dari the interpretation of cultures-nya. Buku yang kemudian membuat ya Clifford Geertz itu recognized internationally sebagai antropolog tingkat global, gitu, oke? Nah, disitulah dia memperkenalkan primordialism di dalam konteks dia bercerita tentang nasionalisme di negara-negara baru, gitu. Nah, apa itu primordial? Itu asli, gitu. Artinya asli itu ya keluarga, darah dan segala macam. Lalu kemudian sedikit berkembang menjadi suku. Lalu kemudian diangkat lagi pada agama, gitu. Nah, saya mau berhenti pada agama, gitu ya. Nah, dorongan berpolitik ya berdasarkan agama itu masih lebih kuat dibanding apa Pak? Dibandingkan dengan suku. Oke. Gitu. Nah, kenapa? Karena itu ada presidennya ke belakang. Presidennya itu pada perang di Ponorogo. 1830 ya, bukan ya? 18 berapa? 1825 sampai 30 ya. Perang Aceh ya.
Imam Bonjol dan seterusnya itu, gitu. Lalu kemudian apa namanya? Ini senior Anda, Allahu Akbar. Nah, siapa itu? Bung Tomo, di Surabaya gitu. Nah, jadi mereka memberikan arti ya keagamaan dari munculnya ya the new nation state itu tadi. Karena mereka tidak paham atau kurang paham tentang apa yang disebut dengan nationalism. Apalagi nasionalisme sekuler. Gitu. Nah, yang mereka pahami adalah merebut kemerdekaan itu berpahala. Nah, kalau pakai gaya nasionalisme sekuler, nggak ada pahalanya, iya kan? Nah, tapi itulah yang revolusi jihad. Ya. Siapa yang menyuruhkan revolusi jihad itu? Kiai Hashim Asy'ari. Ya. Itu semuanya agama yang mendorong kesadaran politik, gitu. Dan itu sampai sekarang masih relevan. Sampai sekarang, sampai sekarang dia masih berpengaruh, gitu. Karena jalannya sejarah itu terus menerus ya dipengaruhi oleh interpretasi agama terhadap realitas, gitu. Nah, sekarang buat agama ya, buat kaum milenial. Nah, kaum milenial yang mempunyai kesadaran mendalam terhadap politik pada umumnya adalah mereka yang terdidik secara agama. Pada umumnya. Berkaitan itu. Ya, karena tadi agama itu sebenarnya adalah kumpulan cita-cita kan? Sebenarnya kumpulan cita-cita yang menghimbau, lalu kemudian kekuatannya itu selalu bersifat simbolik, gitu. Tapi ini kan jadi kuliah jadinya ya. Oke, kita serahkan kepada dia aja nanti. Dari sisi agama, oke, Pak. Tapi dari sisi suku, apakah itu juga akan mempengaruhi, Pak, di Pilpres nanti, Pak? Suku ya sepanjang misalnya begini. Saya mau ceritakan lelucon dari apa namanya Pak Yusuf Kalla. Oke. Mau dengar nggak? Silakan. Jadi kan ada yang menuntut ya, dia menuntut supaya orang non Islam bisa menjadi presiden, gitu. Lalu Yusuf Kalla kan orangnya sangat cerdas kan, dia bilang, hei nanti dulu katanya. Jangankan orang non Islam katanya, non Jawa aja susah untuk jadi presiden gitu. Nah, karena itu saya lari kepada pertanyaan Anda tadi, pemimpin yang baru muncul sekarang ini yang berasal dari luar Jawa itu ya kemungkinan ya dia kemudian bisa tampil ya sebagai partner. Penyeimbang begitu artinya Pak Fahri? Ya, partner dari pemimpin yang mau tidak mau ya harus dari Jawa juga gitu. Itu yang saya maksud tadi. Nah, itu ya perkembangan itu terjadi tadi karena transformasi struktural dari ya yang difasilitasi oleh dunia komunikasi digital itu. Oke, saya kira kita akan lanjut lagi, tapi ini kita bergeser ke Pak Pradipto dulu, Pak. Iya, dari kacamata sejarah. Nah, ini, Mas Pradipto, sebetulnya sejak kapan sih isu primordial atau berbagai hal yang dijelaskan oleh Pak Fakhri itu muncul di kancah politik kita? Dan kira-kira puncaknya itu sampai kapan itu ya, Mas Pradipto? Silakan, Mas. Oke, primordialisme itu bisa maknai juga sebagai etnosentrisme gitu ya. Jadi itu terkait dengan sifat dari nasionalisme Indonesia gitu ya. Dan kebetulan saya juga tesis saya kan mengkaji mengenai asal mula nasionalisme Indonesia yang dari dua sisi gitu ya. Dari pertama nasionalisme Indis yang digali oleh orang-orang keturunan Indo gitu ya. Pengalaman orang-orang keturunan campuran seperti Doris Dekker dan sebagainya yang kemudian itu masuk ke Indise Partai, dan nasionalis kebangkitan kembali apa namanya istilahnya revivalisme budaya Jawa yang muncul sekitar pada awal-awal kesadaran nasional ya waktu
awal dari nasionalisme kita juga merupakan semacam penggabungan dari etnonasionalisme yang berasal dari itu, terutama khususnya dari Jawa dan dari Melayu. Dan sintesisnya itu ada dalam Sumpah Pemuda 28 itu. Tapi sebenarnya ada yang barangkali lebih serius, itu sebenarnya saya kira adalah primordialisme yang terkait dengan identitas kejawaan atau etnis dan agama gitu ya. Nah itu mungkin lanjutkan dari yang dikatakan Pak Fakhri tadi. Jadi sebenarnya ada masanya di mana orang Jawa itu merasa bahwa identitas kejawaan dan keislaman itu satu. Itu tidak dipertentangkan. Ya, jadi ada mistik sintesis kata Mary Reclef, ya. Itulah yang sudah dilakukan oleh penguasa-penguasa Jawa sejak masa Sultan Agung sampai terutama Pakubono II. Jadi itu sampai mengarang kitab sastra gending dan sebagainya. Itu merupakan sebuah manifestasi dari mistik sintesis antara kejawaan dan keislaman. Nah, tapi kemudian setelah perang Diponegoro itu ada semacam jadi ada semacam ada perpecahan atau ada skisma di dalam keraton Jawa itu. Jadi antara kelompok yang pro kerajaan dan pro Diponegoro, dan Diponegoro itu sendiri merupakan kelompok pengusung Islam Jawa yang dianggap mungkin sedikit banyak ya berkhianat terhadap terhadap Terah Mataram itu gitu, ketika dia kemudian mau menjadi dia mengumumkan kekhalifahan, menjadi Khalifatullah Jawa kan dia waktu itu. Tentu saja walaupun Islam Jawa Diponegoro itu jangan disamakan dengan Islam ala Wahabi dan sebagainya gitu. Tentu saja itu ada nggak sih yang langganannya gampang? Sabar. Coba dulu langganan XL Prioritas. Semudah pilih plan di website, pilih nomor cantik dan bisa bayar di depan. Adopsinya gelar-gelar ala Utsmaniyah ya, di dalam ya seperti Alibasah gitu ya. Prawiro Dirjo, Sentot Alibasah itu gelar Alibasah itu dari Pasha, dari Khalifatullah ya. Walaupun makna Khalifatullah itu sebenarnya lebih mendekati seperti doktrin Pandito Ratunya Jawa gitu ya. Jadi seorang raja itu juga seorang arif ya, seorang yang menjadi pemimpin spiritual. Dan Mas Pradipto melihatnya sampai ke sekarang ini gitu ya. Apakah isu itu semakin menguat atau justru nanti akan cair dengan sendirinya gitu ya? Dalam suatu titik seperti yang disampaikan Pak Fakhri Ali, anak-anak milenial inilah yang akan menghentikan isu primordial itu gitu. Iya, jadi itu kan saya belum selesai juga. Jadi ya. setelah perang Diponegoro ini terjadi semacam upaya dari Belanda untuk membangkitkan sebuah Jawa yang tidak Islam gitu ya, yang lawan dari Islam gitu. Sehingga di situ akhirnya kemudian terjadilah sebuah kesadaran Jawa baru yang melawan Islam, sehingga yang puncaknya itu adalah ada di tahun 1918 itu kan ada yang namanya geger penistaan agama pertama, yaitu salah satu koran itu memuat Dwijo Iswisworo atau itu yang salah satu koran di korannya milik Budi Utomo. Iya. Iya, itu memuat semacam penistaan agama atau melihat Nabi Muhammad sebagai sosok yang itu pemadat atau gitu seperti itu. Jadi akhirnya kemudian antara Sarekat Islam dan Budi Utomo itu ada terjadi clash, walaupun itu semacam insiden itu sebenarnya tidak berlangsung lama, tapi itu merupakan tanda dari perpecahan yang kemudian sampai sekarang masih bisa kita rasakan dampaknya. Jadi dari apa yang terjadi di dalam polarisasi masyarakat Indonesia khususnya di Jawa pada masa
Pilpres Jokowi ini, dua periode ini sesungguhnya akar-akarnya bisa dirunut pada awal abad ke-20, bahkan abad ke-19. Berarti panjang ya sejarah dulu hingga sampai akhirnya kita masuk ke titik ini. Betul sekali. Masih terjadi juga. Nah, tapi kan dengan perkembangan teknologi ya Mas Pradipto ya, literasi masyarakat terutama anak-anak muda kan juga berkembang luas. Nah, ini pemanfaatannya dengan adanya teknologi ini akan sama juga atau justru kemasannya akan berbeda? Sama aja primordialismenya di masa sekarang? Iya, justru kalau saya kira dengan adanya media sosial dan sebagainya itu karena media sosial itu saya kira bekerja dengan semacam algoritma gitu ya. Jadi orang cenderung dikelompok-kelompokkan gitu ya. Ya, dia apa? minatnya apa, kemudian ideologinya seperti apa, maka dihubung-hubungkan dengan orang yang sama gitu. Ada grup-grup juga seperti itu, maka cenderung agak sulit untuk melihat adanya perspektif yang berbeda. Nah itu adalah saya sering melihat sisi buruk dari medsos adalah semacam itu. Gitu. Karena ya saya sendiri makanya saya sangat mengapresiasi beberapa konten-konten media sosial yang saya kira cukup mencerahkan dan mencoba keluar dari polarisasi itu. Atau Mas Pradipto punya kesimpulan bahwa isu media sosial ini kalau tidak dikelola dengan baik justru akan mempertajam polarisasi, akan mempertajam isu orang-orang menggunakan isu primordial. Identitas primordial, tepat sekali. Nah, tetapi gini Mas Pradipto, apakah nggak ada jalan lain gitu ya? Kira-kira isu apa sih? Tadi Mas Johan sudah memberi contoh ya, sebetulnya ada isu lain loh yang bisa melawan isu primordialisme rekam itu. Jejak gitu ya. tadi misalkan gitu ya, gitu ya. dilawan dengan isu apa gitu ya Mas ya? Nah, menurut Mas Pradipto apa isu apa yang bisa menandingi isu primordialisme itu? Saya kira seperti ini. Nah, saya belum lama ini baca juga salah satu tulisan dari Prof. Kunto Wijoyo, itu sejarawan yang mengomentari buku tentang Soejarmoko. Nah, itu ia menyebut bahwa sebenarnya yang menjadi masalah di Indonesia pada waktu masa pembangunan dan sekarang ini adalah karena tulisan itu ditulis tahun 2004 ya, jadi itu masih awal masa reformasi gitu ya, bahwa kebudayaan Indonesia itu bersifat kebudayaan birokratis. Nah sementara kita menuju masa industrialisasi, ya karena kan ada revolusi industri 4 itu ya, 4.0 itu ya. Nah itu ternyata proses modernisasi itu tidak disertai dengan munculnya kebudayaan industri yang demokratis seperti ada di negara barat. Karena apa? Karena setelah 65, setelah 60-an itu, ketika kita menjadi negara pembangunan, maka yang terjadi adalah semacam retradisionalisasi dari politik. Sementara ekonomi itu mengalami modernisasi, tapi justru politiknya mengalami retradisionalisasi. Yaitu dengan menjadikan akhirnya yang namanya negara Orde Baru itu tidak lain menjadi sebuah kebangkitan kembali dari Orde Kolonial dalam bentuk birokrasi tradisionalnya gitu ya. Di mana ikatan-ikatan patrimonial atau patrimon klien itu sangat mewarnai political culture di Indonesia pada era setelah naiknya Soeharto dan hingga seterusnya. Tapi yang hanya saja itu peran dari kolonial itu digantikan oleh modal asing dan sebagainya dan kemudian Mas, itu yang akhirnya kemudian sekarang itu adalah muncul neoliberalisme dan seterusnya. Ini pertanyaan terakhir untuk Mas Pradipto ya. Benarkah sih isu ramalan Jayabaya itu bahwa suatu ketika Raja Satria Piningit yang akan memimpin Indonesia dan itu selalu dikaitkan dengan dari Jawa gitu, Satria Piningit. Benarkah sebetulnya isu itu akan terus menggelinding sampai sekarang itu Mas di era milenial dan digitalisasi? Iya, saya melanjutkan lagi ya tadi ya. Jadi sebenarnya tadi saya masih melanjutkan yang tadi itu jadi budaya demokrasi yang birokrasi tadi itu menimbulkan apa yang namanya dinasti politik. Nah itu saya kira justru masalah dinasti politik itu adalah residu dari budaya birokrasi yang ada yang melanjutkan era kerajaan dulu itu. Nah itulah yang kemudian melahirkan semacam kesan Jawa sentrisme di dalam politik kita gitu. Jadi itulah yang kemudian saya kira yang namanya
Ratu Adil ya, dan Satria sebagainya. Peningit, Itu kalau saya kira tidak akan terlalu relevan sekarang. Saya justru malah lebih melihat pada persoalan dinasti politik yang merupakan residu dari budaya birokrasi yang merupakan warisan dari feodalisme era kolonial. Karena apa? Karena Ratu Adil dan sebagainya itu adalah nama lain dari pemimpin populer sebenarnya kan. Pemimpin populer itu lahir pada masa revolusioner. Seperti ya Cokroaminoto, Soekarno, kemudian dan sebagainya, yaitu ciri-ciri pemimpin seperti itu hanya ada pada masa gejolak. Ya. Tapi pada masa era seperti sekarang itu akan persoalan yang lebih mendesak justru adalah bagaimana budaya demokrasi itu dimunculkan melawan budaya oligarki dan dinasti politik. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangannya dulu ya teman-temannya. Saya beralih ke Mas Erlangga sebelum nanti membahas soal dinasti politik yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Pradipto. Mas, kita tahu ya bahwa siapapun warga negara Indonesia, tidak peduli agama, ras dan lain sebagainya, asal dari mana berhak menjadi presiden begitu. Nah, dengan ada dikotomi Jawa dan non-Jawa ini sebenarnya mencederai sistem demokrasi kita tidak sih, Mas? Ya, gini, saya mau menjelaskan dalam konteks bahwa itu sebetulnya kan persepsi yang banyak muncul, ya kan, dalam fase-fase ketika menjelang proses elektoral gitu, bahwa sentimen yang lebih menguat itu adalah misalnya Jawa gitu kan. Tapi juga harus diingat, saya mau meneruskan tadi uraian dari Bang Fakhri sama kawan saya Pradipto gitu kan, bahwa sebetulnya kalau kita lihat sentimen tentang Jawa sendiri itu tidak pernah menjadi suatu hal yang fix, tidak pernah tetap, selalu dinamis dan kerap kali itu menghadapi tantangan. Seperti apa misalkan? Contohnya saya juga mau membicarakan dalam konteks sejarah ya. Kalau tadi dijelaskan misalnya Bang Fakhri tentang kemunculan yang disebut sebagai imagine communities, gitu, yang secara material itu kemudian dibentuk oleh misalnya tampilnya teknologi mesin cetak. Terus kemudian transportasi itu ada kereta api yang kemudian menembus batas gitu. Sehingga kemudian misalnya semesta tentang dunia itu tidak sependek seperti Jongko Joyoboyo. Jongko Joyoboyo itu kan sebetulnya ngelihat dalam dirinya itu ya semesta horizonnya itu Jawa gitu kan. Sehingga kemudian sampai Satria Piningit itu orang Jawa gitu, karena dalam pandangan beliau gitu, semesta tentang horizon alam politik itu ya Jawa. Tapi dengan kemudian munculnya transportasi yang kemudian mendekatkan jarak segala macam, terus kapal, terus ada media massa segala macam, semestanya meluas horizonnya. Sehingga di situ kemudian menjadi ada perubahan-perubahan, dan dalam konteks ini itu juga terjadi pemberontakan. Seiring dengan munculnya tentang kesadaran yang disebut sebagai imagine communities, di situ juga kemudian muncul dalam sejarah Indonesia itu lahir ada terminologi baru, yaitu apa? Pertama kaum muda, dan kedua adalah ide kemajuan. Itu tahun 1900. Ide kaum muda, ide kemajuan, dan selanjutnya menyambung dari Pradipto, ada salah seorang mahasiswa kedokteran di Belanda namanya Dr. Abdul Rifai, kemudian menjelaskan bahwa aspirasi dari kaum muda dan perjuangan ide kemajuan itu adalah membelah politik menjadi pertarungan antara bangsawan usul dan bangsawan pikiran. Nah, di sini kemudian terus bersambung hubungannya dengan Jawa. Kita ngelihat kalau tidak salah tahun 1918 itu ada namanya Kongres Pembangunan Budaya Jawa. Ya, Kongres Pembangunan Kebudayaan Jawa ya. Kongres Bangsa Jawa. Yang di situ kemudian memunculkan dua representasi kontestasi tentang konservatisme dan ide kemajuan yang dibawa oleh namanya Dr. Sutatmo. Dr. Sutatmo dengan Sutatmo dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Sutatmo merepresentasikan model Jawa Adiluhung, Jawa yang dijadikan sebagai pancernya bumi, pusatnya bumi, dan kemudian menjaga kebudayaan politik Jawa itu dalam hierarki antara kemudian Jawa halus, aristokrasi dengan Jawa low culture. Nah, sementara Cipto Mangunkusumo mengutarakan yang justru sangat mendekonstruksi dan mendobrak asumsi-asumsi tentang kepadatan dan fixnya Jawa tadi. Beliau mengutarakan tentang pentingnya tidak perlu ada itu misalnya hierarki bahasa dalam Jawa. Kalau kita ini perjuangannya mau membangun negara bangsa,
pertama yang harus dibongkar adalah kebudayaannya dulu seperti itu. Dan juga kemudian diperkenalkan bahwa tentang demokrasi, anti aristokrasi segala macam. Dan kemudian itu pada era sekitar awal abad ke-20, 1920-an, kaum muda ini menjadi game changer. Menjadi agensi yang melakukan perubahan-perubahan penting di berbagai pihak, di berbagai bidang misalnya. Nah, dari situ kemudian tumbuh, misalnya Soekarno sendiri kemudian ketika pada waktu muda, dia kemudian aktif dalam sebuah organisasi Jawa namanya Trikoro Darmo. Gugatan dia adalah kita nggak usah lagi pakai bahasa Jawa Kromo. Gitu. Jawa Dipa ya, dan itu kemudian semua tidak hanya di dan dalam konteks penghancuran otoritas tersebut. Kemudian pada salah satu titik puncaknya 1928. Yang menarik apa? Bahwa ya representasi Jawa itu besar di Sumpah Pemuda, di Nusantara yang dipakai bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Melayu pasar. Mengapa? Karena perspektif mereka itu kemudian terbangun dalam konteks munculnya mentalitas, kemajuan, dan meritokratik. Dan dianggap pada waktu itu kebudayaan Jawa yang dalam pandangan Bang Fakhri tadi primordial gitu, yang dianggapnya itu asli, ini nggak bisa relevan dengan semangat zaman. Nah selanjutnya itu pada era pra-kemerdekaan. Pada era kemerdekaan sebetulnya para elit politik kita ini hampir berhasil membongkar kesadaran kesukuan dan dominasi Jawa secara kultural. Contohnya apa? Bayangkan pada era awal kemerdekaan, pemimpin pemerintahan kita, Perdana Menteri, itu Kristen, itu Sumatera, Amir Sarifuddin. Iya. Ada juga Burhanuddin Harahap dan lain sebagainya. Sehingga pada era demokrasi parlementer yang tadi kemudian kemudian diucapkan oleh Bang Fakhri merujuk pada Herbert Feith, itu tampilkan sebagai sesuatu yang memprihatinkan, ironik, the decline of constitutional democracy. Karena pada waktu itu kemudian berbagai macam sekat-sekat dan mitologisasi yang kemudian cenderung kemudian menghambat proses egalitarianisasi, kesetaraan, proses meritokrasi berbasis pada kapasitas dan kinerja. Ini kemudian mencapai pada titik puncaknya pada era-era demokrasi parlementer sebetulnya. Nah selanjutnya terjadi proses degradasi, terjadi proses pelemahan yang puncak pelemahannya itu seperti diutarakan oleh Pradipto pada era Soeharto. Pada era Soeharto selanjutnya kemudian yang muncul adalah kratonisasi birokrasi. Jadi kemudian di mana nilai-nilai gagasan-gagasan Jawa yang sebelumnya tampil dalam konteks yang konservatif dan anti demokrasi ditampilkan kembali untuk melegitimasi otoritas politik yang otoritarianisme gitu. Nah saat ini kemudian kita berhadapan dengan seiring dengan proses-proses ekonomi politik yang tidak mampu mengubah secara signifikan tatanan ekonomi politik kita yang oligarkis, maka kemudian kebudayaan birokrasi pemerintahan yang otoritarian, kemudian budaya Jawa adiluhung yang kemudian pada level high culture ini akan tetap menjadi hambatan. Tapi saya mau bilang begini, bahwa kalau tadi diutarakan perubahan-perubahan teknologi, perubahan-perubahan peradaban, tampilnya kembali kaum muda, gitu kan, dan munculnya kembali seruan-seruan untuk berpijak pada kapasitas meritokrasi, ini kemudian menjadi suatu semangat zaman yang tampil mengedepan. Pada era tahun 20-an seperti itu, dan sepertinya era digital teknologi sekarang, ini kita melihat pelan-pelan kaum muda ini ingin mengambil jarak dari persoalan-persoalan dan warisan-warisan buruk. Ingin mengubah gitu artinya? Ingin melakukan perubahan. Gitu. Tanda-tandanya apa itu Mas Angga ya kira-kira yang bisa dijadikan contoh ya? Gini, kalau saya melihat kadang-kadang generasi di atas kalangan milenial itu kita seringkali, ya saya termasuk di crossroad lah ya, di ambang batas di antara ini. Saya ngobrol sama mahasiswa, saya mendengar milenial gitu. Saya diskusi sama kumpulan saya lagi, saya ke atas milenial kayak gitu. Tapi yang seringkali yang saya lihat bahwa izin mic-nya agak dekat Mas. Oke. Ya.
Yang saya lihat adalah bahwa generasi di atas milenial seringkali kemudian underestimate terhadap kalangan-kalangan milenial. Kalau kita kemudian mendengarkan, menyaksikan diskusi mereka, mereka ini kemudian melihat Indonesia dengan cara pandang yang baru. Cara pandang kemudian yang mencoba melampaui sekat-sekat persoalan-persoalan yang menjadi perbincangan dari generasi-generasi yang lebih tua. Isu utama seperti misalnya kita sendiri kadang-kadang saya mikir, ini Jawa luar Jawa, Islam apa bukan Islam, gitu kan? Atau kemudian isu-isu yang keterpautan primordialnya cukup kuat. Tapi sebetulnya saya lihat generasi milenial sekarang itu pelan-pelan kalau kita dengarkan aspirasi mereka, lamat-lamat itu menunjukkan ada pantulan dari semangat generasi-generasi Indonesia tahun 1920-an. Artinya kalau bisa dikatakan Mas Erlangga sebagai seorang yang dekat dengan kalangan milenial karena punya anak-anak didik begitu ya. Personality yang seperti apa sih yang lebih mereka minati? Preferensinya seperti apa mereka? Preferensi yang kemudian saya melihat sekarang semakin muncul, mereka bicara begini. Mereka bicara apakah pemimpin ke depan itu kemudian memperjuangkan aspirasi mereka. Saya melihat begini, saya melihat ada kritik saya terhadap kecenderungan beberapa kalangan elit politik membaca dan menyapa kalangan milenial. Yang ditampilkan itu hanyalah kemudian milenial sebagai jargon. Yang ditampilkan itu adalah kalangan milenial, minoritas kalangan milenial yang sukses menapak bisnis dan politik misalnya. Tapi kemudian apakah disadari kalau kita melihat realitas ekonomi politik kita sekarang, bahwa sebagian besar kalangan kaum muda milenial saat ini itu masuk dalam arus besar ekonomi digital. 33 juta tenaga kerja digital di Indonesia sebagian besar kalangan milenial dan sekarang sedang menghadapi hantaman krisis. Hal seperti ini tidak menjadi perbincangan utama dari kalangan elit. Itu nggak disentuh gitu artinya ya? Tidak disentuh, gitu. Kemudian kita misalnya banyak hal melihat bahwa bagaimana kondisi perentanan kerja dari kalangan milenial sekarang. Jadi maksudnya begini, mereka ini mereka terserap dalam bidang pekerjaan, gitu. Tapi ketika mereka masuk dalam jenjang pekerjaan tersebut, mereka melihat bahwa upah mereka tidak sebanding dengan kemudian daya kebutuhan mereka. Jadi yang pertama aspiratif ya, kira-kira personal. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi kalangan milenial. Kira-kira begitu, Mas Angga ya. Kedua adalah bagaimana pemimpin paham betul gitu, tentang apa yang menjadi persoalan milenial. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar kalau ngomong penyerapan kerja segala macam, semua kandidat nanti akan ngomong gitu, Mas. Siap. Gitu. Yang nggak ngomong adalah kandidat pemimpin yang paham betul tentang apa yang menjadi persoalan bangsa ini. Contohnya begini, kita ini kalau milih pemimpin, ya itu kita harus lihat ini medan apa yang mau kita coba hadapi ini kemana. Contoh ya, kita akan masuk ke wilayah medan pegunungan, mobilnya apa? Gitu kan. Kalau sedan yang kecil ya nggak bisa masuk kan begitu kan. Tapi kalau yang besar gitu bisa naik. Nah, kalangan-kalangan milenial dan seharusnya juga kita sepertinya harus melihat pada kapasitas. Yang ketiga visi. Kapasitas. Visi. Jadi apakah mereka kemudian pemimpin itu pertama memiliki ide. Kedua, apakah pemimpin itu juga kemudian memiliki imajinasi untuk menggerakkan orang. Karena ke depan memimpin itu enggak instruksi. Memimpin itu menggerakkan. Gitu. Ketiga, dia punya program apa enggak yang jelas gitu. Dan gini, saya coba ambil contoh ya. Kalau kita melihat perbandingan politik di negara lain, ada hal yang menarik sebetulnya terkait dengan sekat-sekat primordial gitu ya. Saya contohkan ini sebagai ilustrasi Amerika Serikat. Amerika Serikat tuh dalam sejak kemerdekaan itu ada semacam identitas primordial yang di bawah sadar itu orang akan memilih seperti ini orientasinya. White Anglo-Saxon Protestant. Gitu kan. Tahun 1960,
alam bawah sadar ini kemudian ini rontok, gitu, terpecah gitu, dengan munculnya kandidat namanya John Fitzgerald Kennedy, gitu, Katolik dia, gitu. Dan dia kemudian berangkat masih istilah anak sekarang itu masih cupu lah kira-kira. Gitu. Muncul dia, dan yang menarik apa? Kemunculan dia dan menjadi presiden dengan angka tipis ketika rivalnya Richard Nixon ya Bang ya? Nixon pada waktu itu tampil seiring dengan kemunculan teknologi baru namanya televisi yang digunakan sebagai ajang kampanye di media baru, kampanye politik presiden. Nah, dalam konteks itu kemudian Kennedy muncul bukan hanya dengan memantaskan diri, gitu kan, muncul dalam panggung televisi bukan, tapi dia juga memiliki kapasitas, dia bisa menggerakkan. Agak dekat. Oke, dia bisa menggerakkan orang, gitu. Bahkan imajinasi dan idenya itu dia bilang salah satu platformnya adalah bagaimana kita mencapai bulan kayak gitu. Oke. Sebagai jalan untuk menyatukan bangsa Amerika dan lain sebagainya, gitu. Nah, dan satu lagi tagline-nya gitu, yang kemudian menghimpun anak-anak milenial zaman itu adalah the new epoch. Epos baru. Perubahan misalnya seperti itu. Nah, saya mau bilang bahwa hal-hal primordial tadi itu sebetulnya bisa rontok oleh perubahan-perubahan fundamental. Dan itu yakin di pemilu 2024 akan rontok, Mas Angga? Ada potensi. Ada potensi untuk karena saya bukan dukun, saya yakin. Begitu kira-kira. Silakan. Oke, ini saya menarik sih apa yang disampaikan oleh Mas Erlangga bahwa pemimpin-pemimpin muda ini pemimpin yang ada sekarang belum begitu menyentuh pemilih muda, begitu anak-anak muda karena isu-isunya. Mas Wahyu barangkali punya data atau seperti apa, karena kita tahu ya banyak nama-nama muncul di publik yang ada di Instagram, di media sosial, mereka muncul dengan citra dirinya masing-masing begitu ya Mas. Apa ini juga memang belum sampai kepada isu anak-anak muda begitu Mas Wahyu? Iya, kalau kita lihat responden pemilih muda itu memang seperti yang saya bilang tadi, secara umum memang ya nama-nama baru itu muncul. Bahkan sebenarnya kayak nama-nama, kalau kita dikotomi tadi diskusi soal Jawa dan luar Jawa, nama-nama Sandiaga Uno, Erick Thohir, ini kan juga sebenarnya bukan Jawa ya. Betul. Tapi mereka muncul dan menjadi warna baru dari tokoh-tokoh dari hasil survei setidaknya. Tidak kemudian dipenuhi oleh sosok-sosok kalau kita pakai kategori Jawa non-Jawa gitu ya. Jadi memang, dan orang-orang ini Ridwan Kamil, meskipun Jawa tapi Jawa Barat ya Bang. Dari Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, ini kan aktif di sosial media kalau kita lihat ya. Jadi mereka ini lebih dekat dengan logika-logika anak-anak milenial. Bahkan kemudian kalau kita lihat konten-kontennya bahkan jauh konten-konten yang sebenarnya kalau kita generasi X, generasi ini ngapain sih konten ini? Konten-konten Tapi receh kalau kata anak-anak gitu muda ya. Tapi konten-konten itu eksposurnya tinggi dan kemudian ada interaktif yang tinggi gitu ya. Anak muda sekarang kan interaktif ya. Beda kalau zaman dulu kampanye itu kan bahkan dulu zaman era-era awal-awal TVRI kan monolog gitu ya. Yang dengerin yang ada di studio, kita hanya lihatannya nggak ada interaksi. Sosial media itu kemudian mengubah semua, mendisrupsi semua model-model kampanye gitu ya. Jadi tidak lagi kemudian mengandalkan media-media mainstream, tapi sosial media itu menjadi jembatan yang sangat cepat untuk menarik perhatian milenial. Dan kita tahu pemilih milenial, pemilih mula, pemilih muda ini hampir mendekati 50% postur pemilih kita di 2024. Bayangkan kalau mereka ini tidak didekati, saya pikir akan rugi. Meskipun survei Kompas juga melihat potensi mereka untuk masuk aktif di politik itu cenderung rendah, Bang. Jadi 60% anak-anak muda itu nggak mau terlibat politik. Jadi hanya itu problem ya. Itu hanya ada di dalam wacana media, tapi dalam politiknya nggak mau. Terlibat dalam politik, masuk partai, kemudian terlibat aktif. Karena mereka persepsi mereka tentang partai ini negatif. Bayangkan kalau wacana ini kuat terus ya, masa depan kepartean kita akan menjadi suram. Karena anak-anak inilah yang sebenarnya pemimpin masa depan. Nah ini yang problemnya adalah pelembagaan partai yang memang harus diperbaiki ya. Karena kita tahu satu-satunya instrumen demokrasi ini ya partai politik.
satu-satunya yang pemilik tiket calon presiden juga partai politik. Mesinnya di Nah, situ ya. itu yang menjadi problem kita jadi political engineering itu yang mestinya dilakukan. Presiden threshold dihapus, misalnya ini keinginan banyak orang dan anak muda sepakat loh itu. Pemilih kita anak-anak muda sepakat dihapus. Kenapa? Dengan dihapusnya presidential threshold banyak peluang calon-calon muncul gitu ya. Ini kan karena kenapa orang Jawa semua yang disuguhkan cuma itu gitu loh. Bayangkan kalau yang disuguhkan partai cuma itu. Bayangkan kalau itu tidak ada. Semua partai berhak mencalonkan calon presiden. Nah itu terbuka luas, kita ada tokoh-tokoh baru yang sebenarnya muncul gitu loh. Gitu. Oke, Pak Fahri barangkali menarik ketika anak muda justru tadi kata Mas Wahyu bilang, yang disampaikan Mas Wahyu, keinginan untuk berpolitiknya ini adalah minim. Nah, untuk membangkitkannya begitu ya, membangkitkan literasi politiknya, kemauan untuk terjun mau berpolitik ini apa sih sepertinya yang menjadi kendala dan harus solutifnya seperti apa, Mas? Itu dia, sayangnya baru meninggal orangnya. Jiro Lupat, siapa itu? Yang baru meninggal itu yang diangkat Kompas terakhir kemudian meninggal. Siapa? Ayo. Artis itu. Yang ini nyanyinya itu kowe karo aku. Deddy Kempot. Kita pikir siapa ya? Penggemar Deddy Kempot juga Pak Fahri ternyata. Nah, Deddy Kempot itu ya, dia datang dari dunia primordial ya, tetapi mampu memasarkan diri dia di dalam kalangan milenial. Jadi pertunjukan dia terakhir yang ditampilkan Kompas TV itu seluruhnya kalangan milenial dan hafal lagu dia. Iya, iya betul. Gitu. Nah, dan ya itu dia primordial. Bahkan orang kan? di luar Jawa pun sampai bisa bernyanyi bersama luar begitu Jawa ya. dan segala macam gitu. Nah, jadi begini, yang kemudian kita butuhkan itu adalah ya tokoh-tokoh seperti Deddy Kempot. Gitu. Deddy Kempot ya yang mengarang lagu kira-kira ya seperti yang dilakukan oleh penyanyi dulu itu gitu. 170 juta penduduk Indonesia teng 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 teng. Siapa itu? Roma Irama gitu. Demokrasi dan segala macam gitu. Jadi politik ya must be introduced ya through cultural means gitu, melalui alat-alat kebudayaan gitu. Nah, sekarang yang kita lihat pada dunia milenial ya itu cultural means itu semakin lama semakin hilang ya, kecuali misalnya Deddy Kempot masih ada gitu. Yang kita lupa adalah milenial lah pencipta budaya baru yang semakin lama semakin mereka kehilangan itu, daya hipnotis itu. Itulah hasil survei Kompas mengatakan bahwa mereka tidak tertarik ke dalam dunia politik gitu tadi. Apalagi partai-partai politik sekarang ini yang kian lama kian berjarak. Urusan apa tiba-tiba pemilu kada mereka bareng semua setuju untuk diundur sampai tahun 2024. Urusan apa? Kalau enggak karena takut kepada seseorang gitu, sampai kemudian seluruh kekuatan politik nasional diundurkan gitu. Lalu kemudian yang terjadi adalah konsolidasi elit, itu yang digambarkan sebenarnya tadi. Tiba-tiba kemudian elit ya ingin lebih lama, pemilu diundur saja gitu. Atau ada ide ya 3
3 periode dan seterusnya gitu. Yang itu semua tidak menjawab kebutuhan apa yang dikatakan Erlangga tadi, kaum milenial itu. Gitu. Apa hubungannya apa gitu. Nah, berarti solusinya ini apa Pak Fahri? Kenapa? Solusinya terus bagaimana ini? Solusinya itu tadi. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ya, di dalam konteks seorang tokoh ya, maka harus ada di dalam dunia politik ya, adalah penyanyi itu tadi, seperti penyanyi itu gitu. Yang bisa punya ide menggerakkan gitu ya. Ojo dibanding-bandingnya. Jangan sampai nunggu Fahri besar ya. Ojo dibanding-bandingnya. Nah, Jiro Lupat itu ya yang apa namanya, yang paling sedih kan lagu itu. Lagu apa, Stasiun Balapan itu kan. Itu sedih sekali itu. Gitu, karena dia mengantar pacarnya ya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga kan, gitu, dan tidak pernah kembali, gitu. Nah itu adalah ya salah satu cara ya menangkap gaya bercinta ya pada masyarakat bawah. Seluruh lagu kita itu bias kampus semua, gitu, bias kampus enggak? Dan kalian dapat pacar ini kan semuanya di kampus kan? Lalu kemudian dapat suami istri gitu. Karena itu kemudian lagu-lagu diciptakan itu bias kelas menengah, malah kemudian upper middle class sebenarnya, gitu. Misalnya Merpati Putih gitu. Bagaimana Merpati Putih itu lagunya? Silakan. Gitu. Lagunya Chrisye. Nggak ada, memang betul-betul milenial kalian ini. Lagu itu memang tahun 90-an itu. Oke, nah. Jadi Deddy Kempot itu harus diciptakan di dalam dunia politik, gitu. Nah, syaratnya apa? Pengetahuan seperti yang disampaikan oleh Erlangga tadi. Gitu. Sebenarnya kan kaum milenial sekarang ini sedang berhadapan dengan hal yang paling real, disuruh mikirin politik. Padahal mereka itu lagi dipecat-pecat ini sekarang, gitu. Bagaimana startup ya? Ya, startup itu, ya, itu bangkrut, gitu. Walaupun itu ide mereka sendiri, gitu. Ide apa Holy Wings ya, gitu. Holy Wings itu karena pengetahuan mereka tentang sejarah nggak ada. Akhirnya nama Muhammad dipakai gitu buat jual bir ya, misalnya. Nah itu yang kemudian harus dijelaskan gitu. Nah tapi hipotesa saya tetap mengatakan agama itu tetap memainkan peranan penting yang memberikan inspirasi kepada mereka terhadap politik. Coba misalnya yang meninggal di kilometer 50 gitu. Itu kan milenial gitu. Dan yang seperti itu ya, kalau saya pakai bahasa Aceh, juton. Ngerti kan? Apa itu artinya Pak? Jutaan, itu kan bahasa Jawa kan? Iya. Gitu. Yang begitu banyak sekali gitu. Karena himbauan-himbauan yang mereka sampaikan ya, para pemimpin agama ya, itu bermain pada tingkat adanya kehidupan setelah kematian. Itulah kelemahan dari nasionalisme. Tidak menjanjikan apa-apa, lu mati-mati aja selesai gitu. Tapi setelah kehidupan itu ada gitu. Nah, buat mereka milenial ya yang ada di dunia perkotaan ya, tetapi yang tidak mampu masuk di dalam debut digital ya, maka pandangan-pandangan mereka adalah pandangan-pandangan yang diambil dari pandangan agama. Itu yang tidak dipahami oleh Kompas secara terus-menerus. Karena Kompas itu bias kelas menengah dan karena mereka berpendidikan gitu. Dan kemudian tidak berpikir romantik. Yang berpikir romantik itu adalah Benedict Anderson. Di dalam bukunya apa? Gitu. Bukunya apa? Apa? Language and Power. Bagaimana dia bercerita tahun 1963 itu dia duduk ya di depan HI
itu dengan pakai sarung, lalu kemudian dengan pakai kaos oblong dan memandang itu menggunakan bahasa Jerman yang sudah diinggriskan, Schadenfreude gitu. Ketika kedubes Inggris dibakar oleh massa kiri, orang kiri, lalu seseorang datang ke dia mengatakan, katanya, Anda orang bule nggak usah khawatir, hidup Anda dijamin di sini, kata dia gitu. Nah, Schadenfreude itu artinya senang terhadap kemalangan orang lain. Kenapa? Karena kakek dari kakeknya dia, Benedict Anderson itu, digantung oleh Raja Inggris. Karena berasal dari Irlandia. Gitu. Nah, itulah pandangan yang bersifat romantik, sehingga kemudian disertasinya itu mampu ya mengatasi ketajaman apa yang dilakukan oleh gurunya. Siapa gurunya? Iya, George Cahin gitu. George Cahin hanya ngelihat Soekarno, Hatta, Natsir, elit segala macam gitu. Nah, Kompas berkali-kali saya ajak seperti itu, tapi masih bias ya, upper middle class di dalam memahami Indonesia gitu. Padahal yang di bawah itu harus kita tengok dia maunya apa sih, gitu. Konsumennya middle class. Memang betul gitu. Tapi kan tugasnya adalah tugasnya sebenarnya ya itu adalah tugas ya liberating ya, membebaskan gitu dari cupidity. Nah, cupidity yang paling berbahaya itu adalah cupidity penguasa, lalu kemudian cupidity dari kelas menengah yang menganggap dia tahu semua, sehingga kemudian tidak paham ya tentang apa, kenapa sih orang itu pada berontak, kenapa sih pada demo, kenapa sih pada ini, nggak ngerti gitu. Karena itu tadi pandangannya bersifat kapitalis ya, selalu kemudian menganggap stabilitas itu adalah segalanya, tanpa kemudian melihat di bawah stabilitas itu siapa yang menjadi victim, siapa yang menjadi korban gitu. Oke, terima kasih banyak. Oke, baik. Kita masih lanjut perbincangan ini, tapi kita tahan dulu karena kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi kita punya video yang sudah direkam sebelumnya, jadi mahasiswa bertanya kepada narasumber di sini mengenai beberapa pertanyaan yang akan mereka ajukan. Kita simak bersama pertanyaan pertama. Kira-kira syarat apa aja yang digunakan untuk mendobrak stigma calon presiden yang dari Jawa? Oke, pertanyaan pertama, syarat apa saja yang digunakan untuk mendobrak stigma presiden yang berasal dari Jawa? Mas Erlangga coba bisa barangkali bantu jawab, silakan. Syarat ya, artinya oke baik. Faktor utama apa yang melampaui gitu kan. Melampaui soal Jawa, non Jawa. Pertama-tama sebelum jawab itu saya mau bilang bahwa kadang-kadang pemilahan Jawa non Jawa itu selain di bawah sadar itu juga kerap kali menjadi isu yang dipolitisasi gitu. Jadi kemudian isu Jawa kemudian ini Jawa ada pertautan dengan kepentingan kekuatan politik tertentu yang menampilkan itu. Padahal Jawa sendiri nggak fix. Kalau misalnya kita ngelihat Bang Fakhri pas lebih paham dari saya, itu Dennis Lombard pernah nulis rangkaian buku Le Javanese Curfew. Gitu. Jawa itu nusa silang, jadi persilangan budaya besar. Nggak ada yang bisa mengklaim bahwa dirinya paling asli Jawa. Gitu. Karena apa? Bisa aja di dalam gen kita ini ada Indianya, ada Cinanya, ada Arabnya. Gitu. Artinya sejak awal bahwa menjadi Jawa secara identitas yang murni yang nggak disenggol yang mana-mana itu hampir mustahil. Gitu. Kesadaran itu dulu sebetulnya yang penting untuk dilihat. Kedua, kita punya sejarah yang tadi saya sudah utarakan gitu, di awal bahwa ranah politik itu kan sebetulnya adalah ranah di mana kita bersama-sama menyelesaikan urusan-urusan kita melalui proses-proses bersama yang disebut sebagai politik. Artinya apa? Memilih presiden, pemimpin itu pertama-tama fokuslah pada aspirasi kita, kira-kira seperti itu. Fokuslah pada
Ini presiden ini punya kecerdasan, punya kapasitas, punya kemampuan, punya leadership, punya segala hal yang dibutuhkan berkaitan dengan kualitas dirinya dalam memimpin apa enggak. Gitu. Harus kita kembalikan dalam standar-standar utama itu dalam memilih pemimpin. Kedua adalah landasan etis. Landasan etis itu jelas tadi kalau kata Bang Fakhri bahwa yang paling pengaruh, paling kuat itu dalam mengorientasi hidup manusia itu kan agama gitu seperti itu. Dalam referensi rujukan-rujukan agama kan jelas gitu. Sidik, amanah, fatona sama apa? Sidik, amanah, tablik, fatona gitu. Ya dia jujur gitu. Dia kemudian bisa dipercaya gitu. Dia bisa mengabarkan gitu kepada banyak orang tentang hal yang baik dan hal-hal yang terkait dengan kualitas etik tadi gitu. Nah, jadi kapasitas penting, kapasitas juga harus ada dimensi etik gitu. Dan juga kemudian bahwa dia juga bisa kemudian menggerakkan baik masyarakatnya dan kemudian aparatusnya. Dan keempat yang paling penting dia harus memiliki jiwa demokratis. Itu yang paling penting, kesadaran tentang memiliki jiwa demokratis ini menjadi penting karena sejak awal gitu, Republik ini, Indonesia ini diperjuangkan, kalau katanya Bung Hatta itu sebagai untuk membangun suatu pemerintahan oleh mereka yang terperintah. Maksudnya apa? Pemerintahan ini pusatnya sebetulnya adalah yang diperintah rakyat. Gitu. Sehingga kalau kemudian pemimpin itu kemudian resisten, tidak mau mendengar kritik, dan kemudian tendensi dari kecenderungan politik yang dibangun itu berjarak dengan rakyat, melemahkan demokrasi. Gitu. Jual beli mobil bekas sama ahlinya emang bikin tenang. Ya iya dong. Seperti ini akan menjadi pemimpin yang baik. Nah, kesadaran itu yang sepertinya dalam konteks perubahan besar teknologi digital itu kurang ditampilkan kembali. Padahal kita punya kesempatan yang bagus. Teknologinya memungkinkan kita interaktif, visualnya kemudian membuat banyak orang kemudian nonton, tapi kontennya kemudian tidak melihat hal-hal yang mendasar tersebut sebagai tontonan yang bisa menjadi standar dari publik untuk kemudian terlibat berpartisipasi dalam ruang politik. Nah, akhirnya apa kemudian yang terjadi? Kita melihat sebetulnya anak-anak muda milenial yang cerdas-cerdas, punya ekspektasi dan pikiran yang maju, tapi kemudian pelembagaan politik kita saat ini tidak mampu meresponnya. Gitu. Sehingga yang terjadi kemudian menurut saya, gitu, kalau dibahasakan kembali, kalangan anak muda itu, kalangan milenial itu bukan nggak paham politik, mereka paham politik. Tapi kenapa mereka nggak mau terlibat dalam politik atau mereka sinis terhadap politik? Yang menjadi masalah adalah proses kelembagaan kita tidak mau kemudian berubah sesuai dengan kehendak-kehendak zaman dan kehendak-kehendak demokrasi. Saya pikir demikian, terima kasih. Baik, belum beradaptasi dengan baik begitu, padahal zamannya sudah berubah begitu, dengan kata lainnya. Bukan hanya beradaptasi sebetulnya, kepentingannya berbeda dengan kepentingan rakyat. Okay. Baik, dicatat poinnya. Kita lanjut Mas Ono ya ke pertanyaan silakan. Berikutnya dari mahasiswa. Kita simak bersama. Apa yang membuat presiden dari non-Jawa sulit calonkan di Pilpres? Oke, pertanyaannya apa yang menyebabkan orang yang berasal dari Jawa sulit mendapatkan kesempatan non-Jawa sulit mendapatkan kesempatan di Pilpres? Nah, Mas Wahyu, apa Mas kira-kira Mas? Sebenarnya kalau kita lihat rekam jejak, kita sudah punya capres yang dari non-Jawa ya. 2004 itu ada Hamzah Has, ya, kemudian 2009 ada Yusuf Kalla. Jadi sebenarnya dalam sejarah kita pernah loh punya capres dari luar Jawa. Jadi memang secara sistem, secara aturan main demokrasi kita memang tidak ada yang kemudian membatasi itu. Tapi ada satu poin yang sebenarnya cukup membatasi, dan ini membatasi semua, tidak aja Jawa non-Jawa ya, yaitu presidensial threshold itu yang kemudian membonsai kompetisi yang semestinya banyak
capres muncul itu tidak menjadi terbuka karena sangat terbatas ya. Bayangkan kalau hasil survei kalau kita lihat sebenarnya publik itu pingin kalau bisa 2024 itu capresnya itu lebih dari 2 gitu loh. Sampai karena trauma 2014 2019 ya. Jadi polarisasi itu memang sangat meresahkan gitu ya. Terus kenapa kok itu pertama, jadi kenapa kok non Jawa jarang muncul ya, karena kesempatannya tidak dibuka lebar-lebar ya, tidak dibuka seluas-luasnya sehingga kita terbatas sekali pilihannya. Kemudian yang kedua dari sisi tidak hampir jarang sekali di kompetisi capres kita menemukan perang gagasan gitu ya, termasuk itu 2014 sama 2019 hampir sama gitu, tidak ada sesuatu yang menonjol yang menjadi perdebatan gitu. Saya coba membandingkan dengan Pilkada 2017, meskipun warna politisasi agama begitu kental, tapi perdebatan program itu ada di situ. Bagaimana program DP 0% itu menjadi perbincangan ya. DP 0%, terus OKOC, DP 0% itu terutama menjadi perbincangan milenial. Karena untuk mendapatkan rumah, Kompas pernah menurunkan juga salah satu investigasi liputan bagaimana milenial dengan pertambahan gaji, dengan pertambahan jumlah harga rumah itu tidak akan mungkin mendapatkan rumah landed. Jadi bagaimana kemudian isu DP 0% itu menjadi perdebatan diskursus itu. Saya membayangkan 2024 nanti misalnya ada sosok dari non Jawa muncul dan kemudian menjanjikan setiap pemilih muda dapat rumah, bayangan itu akan menjadi perdebatan. Itu yang tidak ada di 2014 dan 2019. Perdebatannya tidak ada, hampir perdebatannya tidak langsung mengena ke pemilih ya. Jadi bagi saya yang pertama itu buka seluas-luasnya, tapi itu tidak mungkin karena 2024 kita masih pakai undang-undang yang lama, kecuali di Perpu nanti kemudian ada dorongan yang kuat ya. Kemudian pasal 222 di Undang-Undang Pemilu yang mengatur soal 20% kursi 25% suara ini dihapus, ini kita punya peluang banyak capres muncul gitu ya. Tapi kalau itu tidak bisa, setidaknya oke lah kita membuka peluang adanya perdebatan gagasan, perdebatan program yang ini kemudian memunculkan, memicu orang kemudian lebih interaktif dan masuk terlibat dalam proses kontestasi itu. Karena 2014 dan 2019 tidak ada keterlibatan kita karena program. Nah, saya membandingkan di Pilkada 2017 DKI itu ada, meskipun dan itu menjadi pilkada itu pada saat itu 101 pilkada digelar, seakan-akan perhatian kita ke pilkada DKI semua gitu loh. Jadi bayangan itu sebenarnya miniatur pilpres. Kalau di pilpres itu ada program yang kemudian mampu menarik perhatian publik, apalagi kalangan milenial, saya pikir kemungkinan bahwa non Jawa bisa kemudian tertarik ini ya, kemudian menarik gerbong pemilih itu karena menarik perhatian mereka dan kemudian ini diwujudkan dengan dukungan secara elektoral nantinya kalau memang kekuatan gagasannya itu mampu mencuri perhatian mereka ya. Karena milenial itu keterikatannya pada program gagasan yang menurut mereka memberikan harapan yang real dan dekat dengan kebutuhan mereka. Dan menurut survei Litbang Kompas sementara ini dari indikator yang sampaikan Mas Yohan Wahyu, siapa itu calon capres yang dari luar Jawa yang punya potensi, yang gagasannya seperti yang diharapkan? Nah, masalahnya kita tidak menanyakan siapa menurut Anda capres non Jawa yang capres Jawa. Kita tidak ada pertanyaan yang memang khusus itu. Kita pertanyaan terbuka, kalau sekarang presiden siapa yang akan Anda pilih dan muncul rentetan nama. Kalau di kategorinya non Jawa memang muncul nama Pak Sandi, memang muncul Pak Erik ya kalau dari luar Jawa, tapi dominasi nama-nama dari yang pertama sampai nomor 10 memang sebagian besar masih dari latar belakang Jawa gitu ya. Oke. Mas Ono, kita lanjut ke pertanyaan video yang terakhir, ini masih dari mahasiswa. Di Amerika Serikat, Obama berhasil mendobrak white supremacy. Lalu bagaimana hal serupa dapat terjadi di Indonesia? Nah, ini Mas Pradipto barangkali nih yang bisa jawab nih. Apakah supremasi yang terjadi di Amerika kira-kira bisa terjadi nggak? Bisa terapkan di Indonesia nggak? White supremacy. Oh, isu-isu terkait dengan white supremacy itu padanannya di Indonesia apa ya kira-kira? Politik identitas mungkin barangkali. Ini saya kira itu lebih ke
isu-isu yang mirip dengan, kalau di Amerika kan ada WASP ya, White Anglo-Saxon Protestant. Kalau di sini mungkin barangkali Islam dan Jawa gitu ya, seperti itu ya. Apakah itu diterapkan di sini? Saya kira secara tidak ini ya, secara kultural mungkin budaya politik kita belum bisa menerima sesuatu yang di luar itu gitu ya. Di luar itu terlihat dari katakanlah seperti kasus-kasus polarisasi yang terjadi ketika pilkada DKI gitu ya. Seperti itu kan, itu merupakan salah satu contoh presiden juga yang bisa dikatakan cukup mengusik juga, dan itu saya kira bisa dikatakan merupakan satu contoh di mana politik identitas itu diterapkan di dalam politik Indonesia gitu kan. Dan itu apa ya, kalau saya kira walaupun itu bukan contoh yang terlalu tepat gitu ya, tapi kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya begini, jadi saya mungkin yang ingin saya ungkapkan bukan mengenai kecenderungan rasisme atau apa seperti apa, tapi saya menangkap bahwa sebenarnya kalau bicara tentang politik identitas berbasiskan agama, itu sebenarnya adalah fenomena global yang terjadi setelah Perang Dingin selesai sebenarnya gitu loh. Jadi itu bukan hanya masalahnya adalah Islam gitu, tapi itu juga terjadi di agama manapun, bahkan Hindu ataupun juga Kristen, dan bahkan seperti Trump pun itu kan juga menggunakan orang-orang Kristen evangelis gitu ya, atau kelompok-kelompok yang istilahnya bahkan mungkin seperti yang apa KKK ya, Ku Klux Klan itu kan ya, itu kan juga kelompok kanan di Amerika yang juga konon kabarnya juga punya peran gitu ya pada waktu menggerakkan dukungan populisme kanan di zaman terpilihnya Donald Trump itu. Jadi kasus yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya merupakan apa ya, kalau dikatakan terjadi semacam eskalasi sentimen-sentimen Islamis, itu juga merupakan satu fenomena global dan juga reaksi dari konservatisme agama yang serupa di dalam belahan budaya dan belahan dunia yang lain gitu. Seperti itu. Boleh, silakan. Mau menambahkan Mas Erlangga? Silakan. Mungkin singkat. Oke, iya ini menarik. Saya mau tambahkan sedikit. White supremacy itu kan salah satu artikulasi dari kemunculan politik populisme yang diusung oleh Donald Trump gitu kan. Nah, tapi hal yang kurang dibahas banyak dielaborasi gitu secara mendalam terkait dengan kemunculan populisme kanan atau politik identitas berbasis kebencian terhadap kaum imigran, supremasi kaum kulit putih dan Kristen di Amerika Serikat itu adalah konteks strukturalnya gitu. Kalau kita lihat sebagian besar konstituen baik dari Donald Trump atau artikulasi white supremacy gitu, itu adalah sebagian adalah kalangan kelas pekerja kaum kulit putih yang sejak tahun 1990-an 2000-an itu mengalami proses pemiskinan sosial akibat terjadi deindustrialisasi ketika pabrik-pabrik dan produksi itu pindah ke negara-negara selatan. Sementara di sisi yang lain, seiring mereka mengalami pemiskinan sosial, mereka merasa tidak lagi menjadi kelompok sosial yang istimewa. Di Eropa dan Amerika Serikat pada era Perang Dingin sampai 80-an menjadi working class itu bangga. Karena apa? Karena mereka merasa mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka dengan gitu, kualitas-kualitas, dengan income mereka, dengan kapasitas mereka bekerja, mereka mendapatkan sesuatu hal yang layak. Nah, seiring dengan proses-proses perubahan-perubahan sosial yang tadi, kalau saya kemudian mengutip ya pandangan dari salah seorang yang ada dalam disertasinya Mas Pradipto Sujatmoko, itu pernah bilang, dalam masyarakat ketika sedang menghadapi perubahan-perubahan hebat,
dan mereka tidak mendapatkan perlindungan negara, mereka akan mencari pada identitas primordial mereka untuk bertahan, untuk self defense. Nah, kondisi struktural ini sehingga mendorong bahwa bagaimana cara untuk menyelesaikan problem white supremacy, merasa menang sendiri. Orang banyak bilang sekarang politik identitas atau segala macam. Kembalinya bukan kemana-mana, perbaiki negara. Pilih pemimpin yang benar, yang punya kapasitas. Kemudian pilih pemimpin yang paham betul masalah negara, baik secara struktural, kelembagaan, kultural, segala macam. Karena dari situ dia bisa melihat akar persoalan bangsa ini apa. Nah, sementara yang jadi masalah adalah elit politik semakin menjauh dari persoalan masyarakat dan suara masyarakat, dan juga terjadi pendangkalan politik. Ketika isu-isu krusial tadi tidak menjadi bagian yang disodorkan di atas meja untuk diperbincangkan. Bicara tentang milenial misalnya hanya bicara hal-hal yang sifatnya shallow, dangkal, gitu kan, joget-joget, gitu kan, atau hal-hal yang nggak bicara tentang apa yang dihadapi masalah milenial sekarang. Masalah milenial jadi begini misalnya, manusia gitu, orang bekerja gitu, punya impian memiliki rumah, itu manusiawi, ya kan? Tapi mereka kerja pontang-panting dari jam 8, jam 9 sampai setelah maghrib, mereka tidak kunjung bisa menabung untuk membeli rumah. Itu kan masalah. Itu problem, tapi itu tidak pernah ditampilkan ketika para elit bicara tentang masalah milenial. Kamu kenapa?